Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba meringkas hasil makalah kelompok ketiga mengenai pengertian individu, kelompok, dan masyarakat guna memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung membahas hasil rangkuman saya. Check it out. Untuk yang pertama yakni pengertian dari individu. Individu merupakan bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah kembali menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani yang bermakna tidak terbagi. Adapun tiga aspek penting terhadap individu. Yang pertama yakni aspek sosial, yang kedua aspek fisik, dan yang terakhir aspek psikologis. Para filsuf pada zaman Yunani kuno seperti yang telah banyak diketahui yakni Plato, Aristoteles, serta masih banyak filsuf yang lainnya, mereka berpendapat bahwa bagian fisik atau jasmani merupakan aspek individu yang bersifat kasat mata. Filsuf Plato membagi jiwa manusia ke dalam tiga aspek, yakni yang pertama pikir atau kognisi yang berlokasi di kepala, yang kedua kehendak yang berlokasi di dada, yang ketiga keinginan yang berlokasi di perut. Pembagian jiwa manusia ini dikenal dengan istilah trikotomi atau tiga dalam satu. Sedangkan Aristoteles membagi jiwa manusia ke dalam dua aspek, yakni yang pertama kognisi yang berpusat pada pikiran dan yang kedua konasi yang berpusat pada kemauan. Ciri-ciri individu secara umum. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, berikut ciri-ciri individu. Yang pertama yakni individu memiliki raga atau jasmani yang khas yang berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk yang kedua yakni individu memiliki kepribadian dan bakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yakni individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda dengan yang lainnya. Selanjutnya pengertian dari kelompok. Kelompok merupakan individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan. Kelompok dapat diartikan yakni sebuah inti kehidupan di dalam bermasyarakat. Sedangkan secara sosiologi, kelompok merupakan suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan interaksi. Selanjutnya jenis-jenis kelompok. Jenis-jenis kelompok dapat dibedakan ke dalam beberapa klasifikasi. Untuk yang pertama yakni kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan sebuah hubungan yang terjalin di dalam kelompok tersebut serta diwarnai oleh hubungan pribadi yang akrab dan kerjasama terus-menerus antara sesama anggota kelompok. Nah, yang kedua yakni sekunder. Sekunder yakni suatu kelompok yang hubungannya terjalin di dalam kelompok yang diwarnai dengan arah kegiatan dan gerak-gerik kelompok itu. Selanjutnya kelompok sosial dan kelompok psikologikal. Kelompok sosial yakni tujuan yang dicapai bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama serta para anggota kelompok tersebut. Kelompok psikolegal yakni sebuah kelompok yang dibentuk untuk tujuan tersendiri atau personal. Biasanya anggota kelompok ini didorong oleh tujuan tersendiri dan kepentingan tersendiri. Selanjutnya kelompok terorganisasikan dan kelompok tidak terorganisasikan. Kelompok terorganisasikan yakni suatu kelompok yang terbentuk berdasarkan tata aturan yang disepakati secara bersama-sama dan bersifat tegas. Sedangkan kelompok yang tidak terorganisasikan yakni kelompok yang terbentuk secara bebas atas keterikatan yang ditimbulkan oleh para anggota kelompok.
Selanjutnya yakni kelompok formal dan kelompok non formal. Kelompok formal yakni suatu kelompok yang terbentuk berdasarkan aturan tertentu yang bersifat resmi atau tertulis. Sedangkan kelompok non formal yakni suatu kelompok yang dibentuk dengan tidak ada hal-hal yang tertulis. Selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia sangat membutuhkan orang lain, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada dalam diri manusia terdapat sebuah dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yakni karena ada dorongan untuk berinteraksi. Manusia tunduk pada aturan norma-norma sosial serta manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Dan juga potensi manusia akan berkembang apabila mereka hidup dalam bersama-sama. Selanjutnya pengertian dari masyarakat, yakni dalam bahasa Inggris, masyarakat memiliki arti society yang berasal dari kata Latin yakni socius yang bermakna kawan. Sedangkan istilah masyarakat yang berasal dari kata bahasa Arab yakni syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Jadi masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi. Masyarakat dapat terbentuk melalui hasil interaksi yang berhubungan antara individu. Istilah masyarakat juga dapat diartikan dengan gambaran kelompok manusia dalam jumlah yang cukup besar. Selanjutnya ciri-ciri masyarakat. Yang pertama yakni manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Nah, yang kedua yakni bergaul dalam waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan sebuah peraturan yang mengatur hubungan antara manusia. Yang ketiga yakni adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan. Yang terakhir yakni dapat menghasilkan kebudayaan yang dapat mengembangkan suatu kebudayaan yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya syarat fungsional masyarakat. Yang pertama, fungsi adaptasi merupakan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem organisme, perilaku dan dunia fisikolo-organik. Hal ini menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi dalam lingkungan hidupnya. Yang kedua, fungsi integrasi merupakan sebuah jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem fungsi. Nah, yang ketiga yakni fungsi mempertahankan merupakan suatu yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem kebudayaan. Nah, selanjutnya pengertian dari pembagian masyarakat. Masyarakat ada 2 yakni masyarakat paksaan yakni masyarakat manusia atau pelarian, dan yang kedua masyarakat merdeka. Nah, ini dibagi lagi ke dalam 2. Yang pertama yakni masyarakat alami yang terjadi dengan sendirinya, sedangkan yang kedua yakni masyarakat budaya yang terdiri karena kepentingan keduniaan atau sebuah kepercayaan. Sekian yang dapat saya rangkum dari makalah kelompok 3 mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada sudah diladang mulailah kita lagi. Kalau ada umur kita tanya mulailah kita berjumpa lagi. Saya Muhammad Rizky, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.